Kenapa memaafkan itu terasa sangat sulit? Dan apa yang sebenarnya berubah ketika kita bisa memaafkan? Oke, aku pernah dikhianati seseorang dan aku nangis sejadi-jadinya seharian. Lalu dalam tangisan itu aku menerima, aku acceptance. Maksudnya bukan aku nerima dia, tapi aku menerima rasa sakit itu ada dan aku maafkan. Dan kalian tahu nggak? Boom, aku dapat mobil dari perusahaan tempat aku bekerja dulu. Jabatan aku naik dan gaji aku juga naik. Akan selalu ada hadiah dari semesta ketika kamu acceptance dan memaafkan. Sebenarnya banyak kesalahpahaman tentang memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti apa yang dia lakukan itu nggak apa-apa. Bukan juga berarti aku harus berdamai dengan dia. Bukan juga berarti aku harus percaya lagi sama dia. Bukan, teman-teman. Jadi bayangkan seperti ini, kalau ada seseorang menusukmu dengan pisau, rasa sakit karena tusukan itu adalah luka. Tapi ketika kamu setiap hari mengingat kejadian itu, membenci pelakunya, berharap dia bisa menderita, dan memutar ulang kejadian itu berkali-kali, itu seperti kamu sendiri yang terus memutar pisaunya. Pelakunya saat ini mungkin sudah tidur nyenyak, sudah bahagia dengan keluarganya, sudah bisa tertawa, sudah bisa menjalani hidupnya. Sementara kamu masih hidup di hari luka itu terjadi. Itulah mengapa memaafkan itu penting. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita tidak memaafkan? Secara psikologis, otak kita tidak bisa membedakan yang jelas antara kejadian yang sedang berlangsung dengan kejadian yang kita putar ulang terus dengan emosi yang kuat. Setiap kali kita mengingat luka dengan kemarahan yang sama, tubuh akan kembali menghasilkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Artinya, kita tidak hanya terluka sekali, kita melukai diri sendiri berkali-kali. Jadi sebenarnya orang itu menyakiti satu kali, tapi kebencianmu menyakitimu berkali-kali. Dari sudut pandang spiritual, kebencian itu adalah beban energi. Bayangkan kamu lagi membawa beban batu seberat 20 kilo. Hari pertama mungkin kamu masih kuat. Seminggu mulai pegel. Sebulan bahu mulai sakit. Dan setahun kamu lupa kalau sebenarnya yang membuatmu lelah bukan jalannya, tetapi adalah batu yang tidak pernah kamu letakkan. Kamu lupa bahwa sebenarnya hidup tidak seharusnya seberat itu. Begitulah dendam, begitulah kebencian. Dan begitulah amarah. Orang yang menyakitimu mungkin hanya sekali, tetapi setiap kali kamu mengulang kejadian itu di pikiranmu, kamu seperti menambahkan batu ke dalam tasmu lagi. Memaafkan bukan berarti tindakan apa yang dia lakukan itu benar. Memaafkan juga bukan berarti kamu harus percaya lagi sama dia. Memaafkan adalah keputusan untuk berhenti menghukum diri sendiri atas kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain. Berdasarkan hukum alam semesta yang kita kenal dengan law of vibration, emosi adalah frekuensi. Bayangkan hatimu adalah sebuah rumah. Setiap emosi adalah tamu. Marah datang, kecewa datang, sedih datang. Semua tamu itu boleh masuk. Masalahnya, banyak orang mempersilahkan kebencian tinggal terlalu lama. Ia bukan lagi tamu, ia menjadi penghuni rumah. Dan sejak saat itu, cara kita melihat dunia mulai berubah. Kita menjadi mudah curiga, sulit percaya, cepat tersinggung, sulit bahagia. Bukan karena semua orang jahat, tetapi karena luka lama masih tinggal di dalam rumah hati kita. Akibatnya, perhatiannya mudah tertuju pada hal-hal yang menguatkan rasa sakit itu. Jadi bukan karena alam semesta sedang menghukum, tetapi karena pikiran, emosi, dan perilaku kita cenderung selaras dengan keadaan batin kita. Sebaliknya, saat kita benar-benar memaafkan, kita memberi ruang bagi ketenangan, harapan, dan hubungan yang lebih sehat untuk tumbuh. Bukan karena keajaiban yang instan, tetapi karena diri kita tidak lagi terus tumbuh dalam mode bertahan. Tetapi apakah memaafkan itu berarti melupakan? Tidak ya teman-teman, ini adalah kesalahan yang terbesar. Kamu boleh memaafkan, tapi tetap jaga jarak. Kamu boleh memaafkan, tapi tetap berkata tidak pada seseorang yang berulang kali menyakitimu.
Kamu boleh memaafkan tanpa harus kembali ke hubungan yang sama. Memaafkan itu bukan kewajiban yang harus selesai hari ini. Memaafkan adalah proses melepaskan beban yang selama ini kamu bawa. Setiap langkah kecil menuju ke sana adalah langkah menuju kebebasan batin. Kenapa kita harus memaafkan? Bukan untuk supaya dia bebas dari rasa bersalah. Juga bukan karena dia pantas mendapatkanmu lagi. Tetapi karena kamu pantas hidup tanpa terus membawa luka yang bukan lagi bagian dari masa depanmu. Dan orang yang paling untung ketika kamu memaafkan bukanlah orang yang menyakitimu, melainkan dirimu sendiri. Memaafkan itu bukan kewajiban yang harus dilakukan secepat mungkin. Pada luka yang sangat dalam, seperti kekerasan, pengkhianatan yang berat, atau kehilangan, memaafkan seringkali adalah sebuah proses. Seseorang tidak gagal hanya karena belum bisa memaafkan hari ini. Yang terpenting adalah perlahan melepaskan kendali luka itu dari hidupnya. Dalam peta kesadaran, Map of Consciousness, setiap emosi memiliki tingkat energi yang berbeda. Emosi seperti rasa malu, rasa takut, marah, dan dendam berada pada tingkat kesadaran yang paling rendah. Emosi yang rendah menghabiskan begitu banyak tenaga. Tenaga yang seharusnya dipakai untuk mengejar mimpi, membangun hubungan yang lebih sehat, atau bahkan untuk menikmati hidup, justru habis untuk memikirkan seseorang yang pernah menyakitimu. Akibatnya, seseorang menjadi sulit menikmati hidup. Sulit percaya kepada orang lain, bahkan sulit melihat peluang yang sebenarnya ada di depannya. Jadi, memaafkan itu bukan sekedar tindakan moral. Dalam kerangka peta kesadaran Hawkins, memaafkan adalah proses menaikkan kualitas kesadaran. Saat kesadaran naik, bukan hanya hatimu yang menjadi lebih ringan, tetapi seluruh cara pandangmu terhadap hidup juga ikut berubah. Dan ketika cara pandang hidup kita berubah, pilihanmu berubah. Ketika pilihanmu berubah, hidupmu pun mulai ikut berubah. Jadi, orang yang belum memaafkan masih dikendalikan oleh masa lalunya. Dan orang yang mulai memaafkan sedang mengambil kendali masa depannya. Mulai hari ini, berhentilah menghukum dirimu atas kesalahan orang lain. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu selalu bisa memilih apakah akan terus terluka atau mulai melangkah. Tarik nafas perlahan dan izinkan setiap kata ini masuk ke dalam hatimu. Aku menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalananku. Apa yang terjadi memang menyakitkan, tetapi hari ini aku memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupku. Aku melepaskan kemarahan, aku melepaskan dendam, aku melepaskan beban yang selama ini kupikul seorang diri. Bukan karena mereka benar, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena aku pantas hidup dengan hati yang damai. Aku memilih memaafkan, aku memilih menyembuhkan diriku. Aku memilih melangkah, meski perlahan. Yang lalu biarlah berlalu. Aku tidak lagi hidup di masa lalu. Aku hidup di hari ini. Dan aku percaya setiap langkah yang kuambil dengan hati yang lebih ringan akan membawaku menuju ke kehidupan yang lebih indah. Hari ini aku memilih damai. Aku memilih bebas. Aku memilih seutuhnya hidup. Terima kasih sudah hadir, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.